Mutiar. Amin Rais hingga Anies CS dibikin bingung. Amunisi habis dikuras Jokowi. Yang dinamakan the power of netizen. Kekuatan para netizen memang sering jadi solusi ketika ada problem yang sulit diatasi sendiri. Misalnya, ketika ada korban KDRT atau kehilangan anggota keluarga. Kasus-kasus itu kan memang real ya. Mereka memang korban. Biasanya, dalam waktu singkat bakal viral dan menyita perhatian publik. Lalu diberitakan secara masif di media massa. Nah, inilah reaksi yang diharapkan ketika aktor-aktor politik memainkan strategi playing victim atau belagak jadi korban. Targetnya ya jadi perhatian publik, mendapat simpati publik dan diberitakan dengan masif di media massa. Bedanya mereka ini hanya belagak jadi korban, bukan korban beneran. Karena yang dilempar itu hanyalah narasi atau isu. Partai Demokrat itu sangat akrab dengan strategi playing victim. Masih ingatkan bagaimana AHY bikin heboh minta klarifikasi dari Presiden Jokowi soal kudeta partainya. Padahal itu urusan internal partai. Lalu SBY melempar isu bahwa Pilpres tahun 2024 sudah diatur untuk hanya diikuti oleh dua pasang capres-cawapres saja. Ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres tahun 2024 dan Demokrat menjadi salah satu partai yang bakal bergabung dalam koalisi pengusung Anies, Demokrat kembali memainkan strategi ini. Andi Arief melemparkan isu bahwa ada upaya mencegal koalisi yang mencalonkan Anies agar Anies tidak mendapat koalisi untuk nyapres. Nah, strategi playing victim kemudian dipakai oleh temannya Demokrat, yakni Nasdem, untuk mempopulerkan bakal capresnya, Anies. Kita pun mendengar kehebohan bahwa izin acara Anies di Aceh itu dicabut, seakan sebagai suatu kesengajaan Pemda di sana. Padahal ya karena tempatnya itu mau direnovasi. Padahal Nasdem sudah kuar-kuar sampai menyebut rakyat Indonesia tersakiti karena safari politik Anies dihalangi. Lalu ada pula isu pelemparan telur busuk ke kantor Nasdem di Aceh yang kemudian dibantah oleh aparat kepolisian setempat. Kemudian ada lagi sebuah artikel yang ditayangkan oleh sebuah media online. Artikel opini ini ditulis oleh pendukung Anies tentunya. Judulnya sangat playing victim sekali, yakni hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Ini serupa dengan apa yang disebut oleh Anies dulu ketika berkampanye di Pilkada DKI, yakni hanya kecurangan yang bisa menghentikan pasangan Anies dengan Sandi. Selain Anies, Nasdem, Demokrat itu ya, Amin Rais juga memainkan strategi yang sama. Baru-baru ini, ketika Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU karena secara faktual memang tidak memenuhi syarat, Amin Rais pun menyebut Partai Umat disingkirkan dari pemilu tahun 2024 atas perintah kekuatan yang besar. Namun kemudian, dari hasil mediasi oleh Bawaslu, akhirnya Partai Umat diberikan kesempatan untuk verifikasi ulang. Kurang baik apa coba? Nah, itu contoh-contoh para elit politik memainkan strategi playing victim tanpa rasa malu. Padahal sudah ketahuan gak bener, kok gak malu ya? Mungkin strategi yang kurang ajar ini sudah bikin gemes Presiden Jokowi, karena semua kesalahan diarahkan ke pemerintah, dari urusan izin lokasi sampai gak lolos verifikasi. Biasanya akan ditimpakan kesalahannya ke pemerintah yang katanya dikendalikan oleh oligarki, gitu kan. Akhirnya Presiden Jokowi pun mengambil langkah yang frontal,
Seperti yang pernah saya sebut di video sebelum-sebelumnya, nampaknya saat ini ada sedikit pergeseran atau perubahan cara bermain catur ala Presiden Jokowi. Kalau dulu sering menggunakan simbol, namun sekarang ini Presiden Jokowi lebih ekspresif, lebih frontal, lebih garang gitu. Contohnya, ketika beliau menyebut jangan sembrono memilih capres, itu kan sudah sangat direct ya, sangat langsung dilontarkan ke depan hidung yang disentil. Udah nggak pakai simbol lagi. Nah itu ya, mungkin karena sudah gemes, berkali-kali dijadikan kambing hitam oleh lawan politiknya yang memainkan strategi playing victim. Akhirnya gantian Presiden Jokowi yang nyerang duluan. Presiden Jokowi memamerkan bahwa beliau sudah beberapa langkah ke depan, sudah bisa memprediksi amunisi apa lagi yang bakal dipakai oleh para lawan. Bahkan saya kira Presiden Jokowi sudah melucuti semua amunisi itu sampai habis. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Ada 3 poin penting. Ini disebutkan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan di acara perayaan HUT Partai Hanura pada hari Rabu lalu. Pertama, jika nanti ada yang gagal bikin koalisi partai, maka nanti yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam adalah istana lagi. Maksudnya, yang disalahkan ya pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal beliau tidak tahu urusan koalisi antar partai. Itu kan antar ketua partai yang ketemu. Tapi menurut Presiden Jokowi, yang paling enak dan paling mudah memang mengkambing hitamkan presiden, melemparkan segala kesalahan ke presiden. Kedua, ketika ada yang tidak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024, tuduhan pun dilemparkan ke pihak Presiden Jokowi lagi. Padahal urusan lolos dan tidak lolos peserta pemilu itu kan urusannya KPU. Pihak Presiden Jokowi gak ngerti apa-apa soal itu. Itu 100% urusannya KPU. KPU itu independen. Presiden tidak bisa ikut-ikutan, apalagi mengintervensi. Ketiga, nanti ketika ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan politik supaya bisa nyapres, ternyata tidak bisa, dan kembali menuduh presiden ikut-ikutan. Apa urusannya dengan saya? Kata Presiden Jokowi. Banyak pihak yang ingin nyapres, namun tidak semua orang bisa mendapatkan dukungan partai politik sesuai persyaratan yang berlaku. Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk memakai akal sehat. Peserta pemilu tidak bisa digagalkan semudah itu. Partai itu kan orang-orang pintar semua, kata Presiden Jokowi. Masa gampang digitukan? Maksudnya digagalkan. Ya, yang pintar itu, yang juga berusaha agar sebagian publik tidak memakai akal sehat, agar percaya dengan segala isu yang dilemparkan, percaya bahwa tokoh atau partai itu adalah korban. Padahal justru mereka ingin menjadikan publik sebagai korban pengibulan dalam menjalankan strategi politik mereka. Ini nggak sehat ya. Biasanya hanya memakai strategi playing victim, apalagi karena nggak bisa menunjukkan kemampuan dan prestasi yang nyata, sehingga yang dijual hanya isu dan isu melulu. Kapokmu kapan? Itu para lawan politik Presiden Jokowi pasti lagi bingung tuh, karena sudah keduluan sama Presiden Jokowi, sudah dibongkar strateginya sama beliau. Sudah kayak iklan ya, Presiden Jokowi selalu di depan. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siwo TV ya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?